Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di kuliah Biofarmasetika. Hari ini kita berjumpa kembali di diskusi kita terkait kuliah terakhir Biofarmasetika, yakni tentang in vivo in vitro correlation. Jadi yang akan kita bahas ini adalah kita akan menghubungkan antara data in vivo dan data in vitro. Ini sangat penting sekali, terutama nanti ketika kita mau melakukan pengujian uji BE, kemudian kita mau mengusulkan biowafer, kemudian kita mau mengembangkan atau mengoptimasi suatu formula, kita perlu lihat parameter in vivo in vitro correlation. Jadi bisa juga kita melakukan in vitro in vivo correlation, bisa juga kita melihat beberapa parameter yang perlu diperhatikan terkait dengan in vivo in vitro correlation. Yang bagus itu adalah ketika kita membuat suatu sediaan atau merancang suatu sediaan itu, data in vivo yang kita lakukan, in vitro yang kita lakukan ini menggambarkan performance atau kinerja dari profil in vivo. Nah, jika pembandingan ini bisa kita kuantifikasi dengan suatu persamaan, maka nanti bisa kita prediksi bagaimana hasilnya in vivo nanti berdasarkan data in vitro. Oleh karena itu, ini sangat penting sekali dan ini puncaknya kuliah biofarmasetika karena pada pokok bahasan ini kita menggunakan beberapa basic fundamental dari diskusi kita kemarin, UDT, biowafer, uji BABE, modeling, itu puncaknya ada di in vivo, in vitro correlation. Jadi nanti bisa diaplikasikan kalau Mas dan Mbak-Mbak mau mendaftarkan suatu produk atau mau merancang suatu produk, pendekatan in vivo, in vitro correlation ini sangat penting sekali. Dalam kajian korelasi in vitro dan in vivo ini ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan, yakni untuk memahami hubungan antara data in vivo dan data in vitro. Nah, aspek ini dipengaruhi oleh beberapa variabel. Ini ada 10 variabel yang kita perhatikan dan nantinya bisa menggambarkan hubungan antara data in vivo dan in vitro. Parameter yang pertama yakni adalah level. Jadi level di sini menggambarkan tingkat korelasi antara data in vitro dengan data in vivo. Jadi ketika suatu data memiliki korelasi yang tinggi, otomatis data in vitro di sini bisa digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena atau kinerja yang terjadi secara in vivo. Begitu juga sebaliknya ketika suatu data memiliki level korelasi yang rendah, otomatis data tersebut itu tidak bisa atau tidak adekuat dalam memprediksi atau memperkirakan kinerja in vivo menggunakan data in vitro. Jadi parameter level ini harus diperhatikan karena level di sini sangat penting sekali bagaimana kita memahaminya. Nanti kita akan diskusikan terkait level korelasi dan bagaimana cara kita menentukan dia levelnya tinggi atau rendah, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Nah, parameter yang kedua yakni terkait dengan BCS atau kelas BCS. Jadi bisa kita ketahui bahwa BCS ini sangat familiar sekali terutama dalam proses pengembangan obat, yang mana ketika kita kembangkan suatu obat kemarin bisa kita lihat mana yang bermasalah, mana yang memiliki hurdles yang sangat menantang dan mana yang sangat mudah sekali, itu sangat ditentukan dari BCS ini. Oleh karena itu, di in vivo in vitro korelasi ini juga sangat ditentukan, yakni BCS kelas 1 itu high soluble dan high permeable. Jadi obatnya ini mudah sekali larut dan mudah sekali menembus membran. Nah, obat-obat golongan 1 ini secara kalau untuk absorpsi dia tidak bermasalah karena obat-obat ini mudah larut dan mudah diserap. Akan tetapi ketika korelasi in vivo in vitro ini ada beberapa parameter yang perlu kita perhatikan terkait dengan obat-obat BCS kelas 1 ini, yakni ini adalah waktu gastric resident time atau waktu pengosongan lambung. Jadi waktu pengosongan lambung ini sangat berpengaruh sekali terhadap kinerja atau profil dari sediaan tersebut, terutama profil in vivo. Karena ketika in vitro kita tidak bisa memprediksi fenomena waktu pengosongan lambung ini karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Akan tetapi ketika nanti kita uji secara in vivo, otomatis nanti akan muncul variabel tersebut.
Jadi walaupun BCS kelas 1 pun tetap juga dia memiliki permasalahan terkait dengan korelasi antara data in vitro dan in vivo ini. Kemudian untuk golongan 2 dan golongan 3 itu juga memiliki tantangan tersendiri, yakni mungkin disebabkan karena kelarutan atau disebabkan karena permeabilitas itu sangat dipengaruhi sekali. Jadi yang kelarutan otomatis dipengaruhi di profil disolusinya dan seterusnya. Nah, untuk BCS ini nanti ini menjadi suatu pedoman bagi kita ketika kita akan melakukan korelasi in vivo dan in vitro, kira-kira tingkat level korelasinya bagaimana itu kita bisa prediksi dari BCS-nya sendiri. Kemudian aspek selanjutnya adalah biopredictive media, artinya apa? Dalam uji korelasi in vivo in vitro ini kita tidak mungkin menggunakan medium disolusi yang berbasis kompendia untuk UDT ataupun kompendia untuk uji spesifikasi kinerja, tidak, karena banyak sekali yang perlu kita pertimbangkan, karena nanti ketika kita memperoleh suatu profil dan profil itu memiliki korelasi dengan in vivo yang bagus, maka profil dari medium disolusi itu bisa digunakan sebagai biopredictive media. Artinya apa? Bisa kita gunakan medium dasar dari air saja bisa, dari medium yang tingkatnya agak meningkat, dari HCl atau dapar fosfat saja juga bisa. Bisa juga dengan medium yang sangat kompleks, misalkan biorelevant medium dengan enzim itu juga bisa untuk digunakan sebagai biopredictive media. Artinya nanti segala medium atau yang digunakan ketika uji disolusi ini bisa memiliki korelasi yang bagus antara data in vivo dan in vitro. Jadi tidak terkait dengan medium apa yang digunakan, tapi medium mana ini bisa memberikan hubungan yang baik atau korelasi yang baik antara data in vivo dan in vitro. Dari tadi kita menyebut korelasi, apa yang disebut korelasi sebenarnya singkat cerita begini mas dan mbak-mbak. Yang disebut korelasi itu jika obat dilepaskan 10% ya diserap juga 10% semacam itu. Jadi korelasinya linear. Artinya jumlah obat yang dilepas itu berkorelasi dengan jumlah obat yang diserap. Itu yang namanya korelasi. Oke, selanjutnya aspek selanjutnya yakni terkait dengan bentuk sediaan. Ini sangat penting sekali. Tidak hanya bentuk sediaan, yang perlu mas-mas dan mbak-mbak lihat adalah sistem pelepasan. Kenapa? Karena sama-sama tablet, bentuk sediaannya tablet. Mungkin saja sistem pelepasannya berbeda. Ada yang obat disetting sebagai non disintegrating, ada obat yang disetting sebagai sustain release, ada obat yang disetting juga sebagai disintegrating semacam itu. Jadi walaupun sama-sama tablet immediate release, sistemnya berbeda, otomatis pola pelepasannya juga berbeda. Nah, hal ini perlu kita antisipasi karena jangan sampai kita nanti membandingkan korelasi in vivo dan in vitro dengan suatu bentuk sediaan yang berbeda, otomatis korelasinya juga akan berbeda. Nah, kemudian berbagai macam aspek lainnya yang perlu kita kaji, yakni aparatus, yakni tipe alat ini juga sangat mempengaruhi. Kembali lagi ke validasi dari proses metode disolusi ini sangat penting sekali. Entah itu ada wobble, entah itu ada centering dan semacamnya, itu sangat mempengaruhi sekali hasil disolusi. Karena korelasi in vivo dan in vitro ini didasarkan atas persen pelepasan obat terdisolusi dan jumlah obat yang diabsorpsi. Artinya kita bisa prediksi jumlah obat yang diabsorpsi itu terkait dengan hasil dari disolusi. Jika hasil disolusi ini performanya diragukan atau ada aspek yang mempengaruhi, ini sangat mempengaruhi terhadap korelasi akhir antara data in vitro dan in vivo. Oleh karena itu penggunaan aparatus dan semacamnya ini perlu kita jaga karena aparatus di sini sangat mempengaruhi dari performance sediaan in vitro. Kemudian data in vivo, jadi data in vivo ini bisa diperoleh dari manusia, sampelnya atau hewan uji juga boleh, bisa. Akan tetapi untuk kondisi mimik dengan sistem fisiologis, ya tentunya kita gunakan subjek manusia. Nah, karena keterbatasan biasanya terkait dengan pengujian menggunakan subjek ataupun objek manusia, bisa digunakan suatu hewan uji. Oleh karena itu, di sini untuk pengujian in vivo data, terkait dari data tersebut, kemudian variannya itu juga sangat diperhatikan karena nanti sangat mempengaruhi perhitungan dari fraksi atau profil disolusi secara in vivo. Nah, kemudian data in vitro ini juga sama, ditentukan oleh hasil disolusi. Ini sangat penting sekali kita antisipasi kalau perhitungan disolusi, hati-hati terkait dengan koreksi dan semacamnya terkait proses analisis, stabilitas,
Intinya ketika kita memperoleh data in vivo, baik in vivo ataupun in vitro, validasi metode analisis, validasi metode pengujian itu harus dilakukan atau sudah di cross check. Jangan sampai metode yang kita lakukan itu belum tervalidasi. Artinya kalau terjadi hal semacam itu akan menyebabkan kita nanti bisa misleading. Artinya ketika orang bilang antara produk A ini ada korelasi antara in vivo dan in vitro, tapi ternyata misleading gara-gara proses analisis. Nanti ketika proses analisis persen disolusinya diubah atau kadar obat dalam darah diubah, otomatis parameternya juga akan berubah. Jika parameter ini berubah, itu akan mempengaruhi sekali terhadap apa? Terhadap hasil akhir terkait dengan korelasi dari data in vivo dan in vitro. Nah, beberapa parameter tadi tentang profil sistem pelepasan obat, kemudian validasi dan predictability ini sangat mempengaruhi sekali. Yang intinya nanti kita gunakan adalah terkait dengan tingkat prediktabilitas. Jadi jangan sampai metode yang kita gunakan itu memiliki prediksi yang sangat lemah. Artinya sebenarnya kita bisa screening di awal terkait dengan BCS, dengan biorelevan media, dengan sistem sediaan. Nah, gara-gara kita tidak screening dengan adekuat, otomatis model yang terakhir kita bentuk itu korelasinya tidak bagus. Jika korelasinya tidak bagus, otomatis kita tidak bisa menggunakan data in vitro ini untuk memprediksi in vivo. Terutama untuk bagian kita pengujian atau pengajuan registrasi terkait data biowaiver dan semacamnya, ini sangat penting sekali. Jadi walaupun ini relatif sederhana dalam artian cara proses pengolahan data, tapi basic fundamentalnya harus kita perkuat bahwa ini memerlukan berbagai aspek yang saling berkorelasi, yang mana 10 aspek ini sangat mempengaruhi terhadap korelasi dari data in vivo dan in vitro. Sebelum kita berlanjut lebih dalam lagi terkait dengan diskusi, yang paling penting ketika kita mengkaji dalam suatu kajian, yang paling penting adalah kita tekankan, kita harus paham terkait dengan tujuan. Karena tujuan ini menggambarkan arah di mana nanti bagaimana kita memahami suatu konsep. Jadi main purpose of IVIVC ini adalah apa? Tujuannya sederhana sekali, untuk menggunakan profil in vitro untuk memprediksi dari data in vivo-nya. Artinya nanti kita bisa perkirakan, oh kalau in vitro-nya turun setengahnya, ya berarti performanya turun setengahnya. Atau sebaliknya, in vitro-nya naik, otomatis performanya juga naik. Bisa hubungannya linear, logaritmik, semacamnya, tergantung model yang dibuat, semacam itu. Nah, adapun tujuan lain yang bisa kita manfaatkan dari korelasi in vivo dan in vitro ini, yang pertama untuk mengembangkan atau mengoptimasi suatu formula. Artinya apa? Nanti ketika kita tidak memiliki atau kita sudah memiliki suatu data korelasi in vivo dan in vitro, kita bisa memformulasikan ulang atau memperbaiki suatu formula ulang agar jumlah obat yang diserap itu lebih banyak, atau kita sesuaikan dengan inovator, itu tergantung dari data korelasi in vivo dan in vitro-nya. Kemudian bisa juga kita mengatur batas disolusinya. Jadi kita bisa atur batas disolusi terkait dengan korelasi in vivo in vitro. Jadi kenapa mas-mas dan mbak-mbak ketika buka di kompendia itu medium disolusinya berbeda, kemudian kriteria penerimaannya berbeda, kemudian waktu samplingnya berbeda, itu terkait dengan hasil dari data korelasi in vivo dan in vitro. Jadi set dissolution limit di sini ini sangat dipengaruhi oleh data korelasi in vivo dan in vitro. Jadi terkait dengan hal ini makanya di kompendia itu berbeda-beda, tidak sama. Misalkan tidak melewati 30-85% tidak. Kadang ada obat yang lebih cepat, kadang ada obat yang lebih lama, kadang dengan persyaratan yang ketat, kadang dengan persyaratan yang lebih rendah. Nah, ini didasarkan atas korelasi in vivo dan in vitro. Jadi kalau mas-mas mbak-mbak sekali lagi buka media, kompendia misalkan, nemu suatu pedoman, diujinya pada pH 9,8, padahal di tubuh kita tidak ada pH 9,8. Kenapa bisa muncul itu? Ya karena pH itu menunjukkan korelasi yang bagus antara data in vivo dan data in vitro. Nah, oleh karena itu di sini proses setting untuk batas disolusi ini tidak hanya batas waktu, tetapi batas terkait dengan persyaratan monografi itu didasarkan dari studi korelasi in vivo dan in vitro. Nah, karena USP ini dikelola oleh swasta, berbeda dengan yang dikelola oleh negeri, jadi USP itu pengelolanya adalah swasta, mas dan mbak. Oleh karena itu mereka sangat profesional sekali.
Dengan adanya masukan dari beberapa penelitian terkait dengan korelasi in vivo in vitro, biowafer, dan semacamnya akan mengubah. Biasanya USP itu akan diupdate bulan Mei, itu akan diupdate, dan bulan Agustus itu ada suplemen satunya, jadi ada pelengkap atau revisinya seperti semacam itu. Makanya saya kalau kuliah sering sekali menggunakan USP karena lebih up to date, walaupun USP saya tidak up to date 2018 karena saya dapat aksesnya terakhir 2018. Nah, kemudian lanjut lagi, tujuan lainnya dari uji IV-IVC ini bisa kita gunakan untuk menurunkan jumlah dari BE tadi. Jadi sebenarnya kita tidak perlu melakukan uji BE kalau kita sudah tahu korelasi antara data in vivo dan in vitro. Kita tinggal menyajikan saja, ini loh data korelasi antara in vivo dan in vitronya. Oleh karena itu, untuk mencapai kondisi in vivo yang sekian, kita bisa mengatur terkait dengan jumlah obat yang terdisolusi. Jadi nanti kita bisa atur jumlah obat yang terdisolusi, nantinya akan menggambarkan dari data in vivo tersebut. Oleh karena itu, di sini bisa diaplikasikan atau bisa digunakan untuk menurunkan dari jumlah uji BE. Kenapa perlu diturunkan? Karena penggunaan manusia sebagai subjek ataupun objek dari proses pengujian BE ini sangat dibatasi sekali. Nah, jangan sampai kita gunakan atau kita ujikan obat yang sebenarnya sudah memiliki profil BE yang bagus. Akan tetapi pada suatu kondisi, kita tidak perlu melakukan pengujian tersebut. Cukup dengan korelasi in vivo in vitro, kita bisa ajukan suatu biowafer. Nah, dengan data ini sangat menguntungkan sekali, terutama bagi industri farmasi yang mau berpikir terutama. Yang tidak tinggal ngikut saja, kebanyakan industri farmasi hanya ngikut, tinggal copy paste aja. Nah, tidak mau memperhatikan secara khusus terkait dengan in vivo in vitro korelasi ini. Padahal berbagai penelitian sudah di-share antara korelasi in vivo dan in vitro, bagaimana korelasinya dan semacamnya. Ini bisa kita purposkan untuk pengajuan sebagai biowafer. Kemudian ini bisa juga memfasilitasi dari stakeholder. Stakeholder ini biasanya kompendia. Jadi untuk memutuskan terkait dengan guideline-nya. Jadi terkait dengan pembuatan kompendia tersebut. Makanya suatu kompendia itu mesti sifatnya dinamis, berubah-berubah terus. Tergantung dari hasil penelitian yang sudah diusulkan. Nah, beberapa hasil penelitian yang sudah diusulkan ini nantinya ini sangat bermanfaat sekali terkait dengan nanti kita menentukan batasan atau kita menentukan guideline dari suatu sediaan dengan bahan aktif tertentu. Itu juga bisa kita gunakan data dari IV-IVC ini. Bisa juga terkait mensupport BCS. Jadi BCS tersebut kita bisa support bahwa nanti bisa ditarik korelasi golongan 1 profil IV-IVC-nya bagaimana, golongan 2 profil IV-IVC-nya bagaimana. Kemudian kita bisa jadikan itu sebagai justifikasi saintifik terkait dengan klasifikasi dari BCS ini. Nah, kemudian bisa juga kita gunakan biowafer seperti yang tadi. Biowafer itu bisa kita gunakan terkait dengan pengujian. Kalau kita sudah punya korelasi, kemudian hasil pengujian itu nanti dijadikan untuk memprediksi dari data in vivo berdasarkan data in vitro. Lah, cukup dengan data in vitro ini kita bisa ajukan sebagai biowafer sehingga nanti kita tidak perlu lakukan uji BE lagi. Jadi ada berbagai jalur untuk biowafer sebenarnya, salah satunya dengan data in vivo in vitro korelasi ini. Makanya kenapa kemarin tidak saya sampaikan, karena mungkin mas-mas dan mbak-mbak belum mengenal lebih jauh tentang korelasi in vivo dan in vitro ini. Jadi ini sangat menguntungkan sekali. Ini adalah gambaran umum ketika kita akan melakukan uji korelasi antara uji in vivo dan in vitro, yakni kita mulai dari bentuk sediaan atau dari sediaan. Jadi sediaan ini nanti secara paralel kita uji in vitro performance dengan uji disolusi, dan kita uji in vivo performance dengan uji bioavailabilitas. Nah, dengan dua pengujian ini nanti kita akan peroleh suatu data. Untuk yang in vitro performance, otomatis kita peroleh data profil disolusi. Jadi yang kita cari adalah profil, bukan satu titik. Lah, titiknya berapa? Titiknya otomatis kalau profil semakin banyak semakin bagus. Jadi tidak terikat titiknya, sama seperti uji PHBE. Nah, kemudian kalau uji in vivo performance, kita uji profil farmakokinetik. Untuk profil farmakokinetik sendiri,
titiknya itu harus sama dengan ketika kita lakukan uji disolusi secara in vitro. Jadi tidak boleh kita mau melakukan korelasi in vivo dan in vitro itu titiknya berbeda. Misalkan yang di in vivo kita mulai dari 15 menit, kemudian 30 menit, kemudian 45 menit, 60 menit. Sedangkan yang in vivo 10, 20, 40, 50 tidak boleh. Jadi harus sama. Kenapa sama? Ini nanti biar digunakan adalah data yang teramati, bukan data prediksi. Sebenarnya dengan teknik modeling kita bisa lakukan prediksi dari suatu data dengan suatu profil, itu bisa kita prediksi. Akan tetapi untuk korelasi in vitro in vivo ini kita harus gunakan data nyata, yakni data yang teramati. Nah, dengan hal tersebut kita bisa pastikan nanti datanya itu sama sehingga nanti bisa menggambarkan antara korelasi data in vivo dan in vitro. Terutama ini adalah penggunaan atau pemilihan titik pada data in vivo. Kenapa? Karena yang kita gunakan otomatis kita akan mengubah data profil farmakokinetik ini menjadi profil disolusi secara in vivo. Artinya terutama untuk titik-titik sebelum CMAQ dan TMAQ itu harus sangat adekuat sekali, jangan sampai hanya satu titik atau dua titik. Nantinya itu bisa membuat kita terlalu bias dalam kita memprediksi suatu profil in vivo menggunakan data in vitro. Nah, dari profil disolusi tadi titik-titiknya harus kita samakan dengan in vivo. Kemudian pada in vivo otomatis kita harus lihat hasil profil in vivo adalah nanti kita dapat profil farmakokinetik. Jadi ada kadar obat di dalam darah. Nah, kadar obat di dalam darah ini itu kita akan ubah menjadi profil disolusi obat secara in vivo dengan teknik namanya deconvolution. Nah, deconvolution ini adalah teknik yang sangat penting sekali terkait untuk mengubah data profil farmakokinetik menjadi jumlah obat yang diserap. Nah, dengan jumlah obat yang diserap ini tadi nanti kita akan korelasikan dengan jumlah obat yang terdisolusi. Artinya kita harus ada hubungan yang ideal, jumlah obat yang diserap dan jumlah obat yang terdisolusi. Jadi jangan sampai obat ini terdisolusinya banyak tapi tidak diserap. Kemudian nanti setelah kita dapat suatu in vivo korelasi in vivo in vitro yang mana korelasi ini bisa kita gunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Misalkan kita punya batch eksternal. Jadi kita punya batch eksternal dari suatu sediaan yang sama. Tapi kita memiliki bentuk sediaannya sama, bentuk sediaan sama, tapi nomor batch-nya berbeda. Nah, nomor batch yang berbeda ini atau merek dagang yang berbeda ini kita bisa lakukan uji disolusi yang sama. Kemudian kita masukkan ke data IVIVC. Nanti kita akan dapat namanya external predictability terkait dengan data in vivo-nya. Jadi kita tidak perlu melakukan pengujian secara in vivo. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan fungsi untuk mengubah data in vitro ini menjadi data in vivo. Nah, kok bisa dapat profil farmakokinetik? Otomatis kan nanti ketika kita masukkan jumlah obat yang terdisolusi, kita akan dapat data yang namanya jumlah obat yang terabsorpsi. Nah, tadi ada teknik namanya deconvolution, otomatis kita balikkan, ada teknik namanya convolution. Dari teknik convolution ini nanti kita akan peroleh suatu data, yakni dari data profil disolusi secara in vivo menjadi profil farmakokinetik. Jadi kita tidak perlu melakukan uji BE karena kita bisa memperoleh profil farmakokinetik dari uji disolusi. Nah, ini sangat menguntungkan sekali terutama untuk proses pengembangan obat karena ini kita bisa memprediksi berbagai macam kemungkinan asal sistemnya sama. Sistemnya berbeda otomatis profilnya juga akan berbeda. Begitu juga dengan kita kasih batch to batch-nya. Jadi ketika kita proses produksi sudah kita diskusikan di farmasi industri bahwa industri farmasi itu produksi tidak sekali dua kali, mungkin berminggu-minggu, bertahun-tahun, bahkan rutinitas produksi rutin. Nah, untuk menjamin performan atau reliability dari proses produksi tersebut, maka perlu kita kaji terkait dengan pengujian dari profil disolusinya. Nah, padahal profil disolusi ini bisa juga menggambarkan kemampuan untuk pengujian secara in vivo-nya.
Jadi cukup dengan FV/FVC nanti kita bisa memperoleh suatu pola hubungan yang sangat ideal sekali. Nah, dengan catatan korelasinya itu bagus. Kalau korelasinya tidak bagus, otomatis kita tidak bisa menggambarkan profil farmakokinetik ini menggunakan data hasil uji disolusi karena tidak ada hubungan yang kuat antara data terdisolusi dan data terserap. Jadi korelasi yang bagus ini bisa didesain sedemikian rupa yang mana nantinya kita bisa tentukan bahwa ketika dia memiliki level korelasi yang tinggi, otomatis bisa kita aplikasikan. Dan sebaliknya, kalau kita memiliki level korelasi yang rendah, nanti kita tidak bisa mengaplikasikan untuk IV-EVC ini. Jadi ini terkait sekali dengan korelasi. Terus apa yang mempengaruhi proses korelasi tersebut? Ya kembali lagi ke proses pelepasan obat profilnya bagaimana, ke farmakokinetik profilnya bagaimana. Otomatis profil farmakokinetik ini didasarkan atas profil pelepasan obat. Jadi segala sesuatu itu diawali dari obat hancur kemudian terdisolusi dan terserap. Tidak ada obat tiba-tiba langsung keserap, tidak ada. Otomatis dari hal tersebut profil farmakokinetik yang terbentuk itu tergantung dari jumlah obat yang terdisolusi. Nah, ini yang menjadikan alasan fundamental kenapa ada pengusulan terkait dengan IV-IVC ini, karena profil farmakokinetik ini sangat dipengaruhi dari jumlah obat yang terdisolusi. Harusnya kalau obatnya ini sehat-sehat saja terkait dengan absorpsinya, otomatis dia akan mempunyai hubungan yang linear. Dilepaskan 10% ya diabsorpsi 10%, dilepaskan 50%, diabsorpsi juga 50%. Nah, kalau ada beberapa kasus terkait dengan perubahan motilitas atau perubahan gastric resident time macam itu bisa mempengaruhi terkait dengan korelasi ini. Nah, belum lagi juga kalau obat-obat yang memiliki permeabilitas yang rendah itu lebih bermasalah juga. Jadi beberapa aspek ini perlu kita perhatikan kembali untuk memperoleh data dari korelasi in vivo dan in vitro ini. Oke, kita lanjutkan terkait dengan beberapa aspek yang mungkin sudah di luar kepala, tapi harus kita perhatikan terlebih lagi terkait dengan korelasi in vivo in vitro ini. Nah, apa yang mempengaruhi? Ada 3 aspek yang mempengaruhi korelasi in vivo dan in vitro ini. Aspek pertama terkait dengan sifat fisikokimia, ini related sekali sama kelarutan. Jadi syarat obat diabsorpsi yakni obat harus dalam kondisi terlarut. Jadi proses kelarutan ini sangat penting sekali. Nah, sangat penting sekali dan sangat menentukan obat itu available atau ready untuk diserap. Jadi sebenarnya korelasi IV-EVC itu bisa kita prediksi dengan BCS sebenarnya. Jadi obat-obat golongan 1 itu mungkin tidak bermasalah terkait dengan IV-EVC jika dia tidak ada penundaan laju pengosongan lambungnya, gastric residence time-nya tidak ada perubahan. Lah golongan 2 otomatis rate limiting step-nya adalah proses disolusi. Nah, golongan 3 ini tidak akan korelasi IV-EVC tidak akan bermasalah kalau dia tidak ada perpanjangan atau extend dari resident time-nya di saluran pencernaan. Golongan 4 ini juga idealnya ini mungkin ada problem, mungkin tidak, tergantung dari struktur dan karakteristik obatnya. Nah, sifat fisikokimia ini sangat penting sekali dan kita harus identifikasi terlebih dahulu karena sebelum kita membangun suatu model korelasi in vivo dan in vitro, kita harus membangun struktur korelasinya. Kira-kira apakah ada korelasi atau karakteristik obat yang semacam ini antara data in vivo dan in vitro? Kalau memang secara struktur korelasinya itu tidak terbentuk, ngapain kita lakukan uji in vivo dan in vitro? Sangat wasting time banget semacam itu. Nah, oleh karena itu kita harus memahami terlebih dahulu terkait dengan aspek fisikokimia. Paling utama adalah aspek kelarutan. Ini sangat fundamental sekali untuk membahas tentang korelasi data in vivo dan in vitro. Nah, selanjutnya dari aspek biofarmasetis ini yang paling menentukan terhadap proses absorpsi. Jadi sebenarnya kita bisa hitung maksimum absorbable drug, jadi jumlah obat maksimum yang bisa diserap itu kita bisa hitung. Rumusnya sederhana sekali, itu adalah S itu solubility kelarutan
pada pH 6,8 boleh, 6,5 juga boleh. Intinya kita punya kelarutan obat pada pH di saluran pencernaan. Kemudian kita kalikan dengan Ka. Ka ini adalah konstanta absorpsi. Jadi nanti kita hitung dari profil farmakokinetik, kita hitung konstanta absorpsinya. Kemudian kita kalikan dengan volume dari cairan di saluran pencernaan yang tidak dinyatakan lain itu 250 ml. Kemudian kita kalikan dengan resident time. Jadi intestinal resident time itu berapa, itu kita kalikan. Kemudian nanti kita bisa peroleh jumlah obat maksimum yang bisa keserap. Artinya apa? Ketika obat ini tidak jumlahnya terlalu banyak, otomatis di atas maksimum absorbable drug, otomatis obat ini tidak akan terfasilitasi untuk diabsorpsi. Nah, aspek biofarmaseutis ini sebenarnya sangat inherent sekali terkait dengan sifat fisikokimia juga. Paling utama adalah koefisien partisi, karena dia sangat menentukan terkait dengan proses absorpsi obat. Nah, oleh karena itu, sifat beberapa karakteristik 2 tadi jangan dilupakan, walaupun ini sudah lampau, jangan dilupakan, tapi ini sangat penting sekali, karena dua parameter ini yang mendasari terkait dengan proses kita membangun struktur korelasi antara in vivo dan in vitro. Jangan sampai kalau kita sudah membangun model korelasi, tapi struktur korelasinya tidak ada hubungan. Nah, itu sangat wasting time banget, jadi sangat pemborosan sekali terkait dengan waktu, jadi jangan sampai terjadi hal semacam itu. Ya jangan sampai kita lakukan FVC terus, ternyata akhirnya tidak ada korelasi, kita akan merugi. Nah, kemudian aspek yang lain, ini ada aspek fisiologi. Jadi sifat dari sifat fisiologi ini sangat mempengaruhi juga. Yang paling utama adalah laju dan perpanjangan terkait dengan absorpsi ini. Jadi gastric emptying time, laju pengosongan lambung itu sangat berpengaruh sekali. Intestinal resident time itu sangat berpengaruh sekali. Artinya apa ya? Motilitas usus, kemudian pH, dan semacamnya. Jadi ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan terkait dengan korelasi in vivo dan in vitro ini. Jadi ini sangat fundamental sekali, jangan dilupakan. Walaupun ini sudah di luar kepala, tapi jangan dilupakan. Karena untuk membangun struktur korelasi yang bagus, otomatis kita pahami cukup 3 aspek ini saja dulu. Dengan 3 aspek ini kita pahami secara paripurna, nanti kita akan bisa membangun struktur korelasi dulu. Jadi kita bangun struktur korelasi antara data in vivo dan in vitro dulu. Kalau struktur korelasi ini memungkinkan untuk dibangun suatu model, ya kita uji antara pengujian secara in vivo dan pengujian secara in vitro. Kemudian baru kita buat suatu korelasi. Nah, dalam membangun struktur tersebut kita butuh yang namanya minimal 3 parameter ini. Kita bisa nanti melakukan pertimbangan khusus terkait dengan korelasi in vivo dan in vitro apa yang dimungkinkan, atau bagaimana proses strukturnya, atau bagaimana bentuk struktur dari IVIVC ini. Kemudian ini bagaimana cara melakukan atau kita memperoleh data IVIVC. Yang pertama, otomatis kita mencari datanya, baik data secara in vitro ataupun data secara in vivo. Jangan lupa data ini sangat penting sekali, jadi validitas terkait dengan data ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai sudah dapat data in vivo, sudah diuji IVIVC-nya bagus, ternyata salah ngitung. Setelah dihitung ulang, nanti IVIVC-nya malah sudah berbeda jauh. Jangan sampai terjadi hal semacam itu. Jadi perlu divalidasi dan di cross check terkait dengan perhitungan dari profil farmakokinetik, dari data farmakokinetik dan dari data disolusi. Terlebih lagi terkait proses analisis, karena data disolusi, data farmakokinetik ini adalah data yang berupa angka hasil proses analisis. Jadi banyak sekali proses kesalahan yang bisa terjadi pada kita ketika kita memperoleh data tersebut. Bisa juga kesalahan waktu pengujiannya, bisa waktu preparasinya, bisa waktu analisisnya. Ketika 3 ini sudah benar, bisa juga cara menghitungnya. Jadi ada berbagai macam aspek ini yang harus kita cross check terlebih dahulu, agar data disolusi secara in vitro dan data disolusi secara in vivo itu bisa dipertanggungjawabkan keabsahan dari data tersebut.
Sebenarnya sederhana sekali untuk menjaminnya, otomatis kita bangun mutunya semacam itu. Kemudian kita lakukan namanya deconvolution dari data in vivo ini. Deconvolution ini adalah mengubah profil farmakokinetik tadi yang kadar obat dalam darah itu ketika kita minum awalnya 0, kemudian lama-lama naik terus, kemudian sampai Tmax dan Cmax-nya kemudian dia turun karena ada proses eliminasi. Nah, dari data itu nanti kita ubah menjadi profil disolusi secara in vivo, berapa persen obat yang dilepaskan. Nah, kemudian setelah kita bangun, kita buat deconvolution ini, kita otomatis lanjutkan dengan membangun fungsi hubungannya bagaimana. Kira-kira ada hubungannya tidak antara obat yang dilepas dan obat yang diserap? Nah, ada sekali banyak berbagai macam hubungan, nanti kita bisa tarik dari point to point correlation, bisa hanya beberapa parameter, atau bisa juga rata-rata parameternya juga bisa. Jadi banyak sekali cara untuk kita menggali data korelasi in vivo dan in vitro ini. Jadi di sini untuk functional relationship-nya harus kita bangun dulu secara fungsinya ada korelasi enggak. Kalau tidak ada korelasi, ya ngapain kita lanjutkan ke terkait dengan kita mencari efficacy. Kemudian langkah selanjutnya kita rancang struktural relationship-nya. Jadi secara struktural dia ada korelasinya enggak, terutama berbagai parameter tadi itu bisa berhubungan tidak antara dari data efficacy-nya. Karena pembahasan efficacy ini sangat kompleks sekali, ini melibatkan berbagai macam lintas disiplin untuk mengkaji terkait dengan efficacy ini. Kemudian setelah itu kita buat suatu model, kita lakukan analisa secara statistik terkait dengan validasi dari model tersebut. Jadi model yang sudah kita bangun itu harus kita validasi sedemikian rupa. Biar apa? Ya biar datanya ini ketika nanti digunakan untuk memprediksi itu nanti tidak salah fatal. Karena data yang kita gunakan untuk efficacy ini nanti kedepannya digunakan untuk memprediksi. Baik memprediksi secara internal, artinya dalam satu batch, bisa juga secara eksternal, pakai batch lain atau pakai sediaan lain. Intinya tadi dengan catatan sistemnya sama. Jadi kita kembali lagi terkait dengan modeling kinetika pelepasan, teknik modeling, mengambil hasil modeling, kemudian bagaimana cara memilih model yang tepat itu juga diaplikasikan di sini. Makanya IVIVC ini sebenarnya saya taruh di akhir terkait dengan penentu dari proses yang ada kita diskusikan sebelumnya. Karena yang kita diskusikan sebelumnya itu juga masuk ke dalam proses IVIVC ini. Karena ini adalah paling kompleks dibanding yang lain. Teknik deconvolution ini sangat penting sekali terkait dengan kita melakukan kajian in vivo in vitro, karena dengan teknik deconvolution ini kita bisa mengubah data in vivo yang berupa data profil farmakokinetik menjadi suatu data, yakni adalah profil pelepasan obat secara in vivo. Nah, makanya di dalam FVFVC deconvolution ini disebut dengan jantungnya dari si proses IVIVC ini. Kenapa? Tanpa deconvolution otomatis kita tidak bisa memperoleh profil rilis secara in vivo. Misalkan bisa kita gunakan deconvolution tapi tekniknya tidak tepat, otomatis kita akan mendapatkan hasil yang bias nanti terkait dengan korelasi dari data in vivo dan in vitro. Oleh karena itu deconvolution ini sangat penting sekali berkaitan dengan si data dari in vivo terkait dengan profil pelepasan obat secara in vivo. Nah, teknik deconvolution ini bisa dengan mudah kita peroleh sebenarnya dengan metode Wagner-Nelson. Nanti dari Wagner-Nelson itu nanti bisa mengubah antara fraksi obat yang jumlah kadar obat dalam darah, nanti kita akan hitung atau kita kalkulasi sehingga nanti bisa kita hitung jumlah atau fraksi obat yang terserap lah, nanti baru dibuat kurva antara jumlah obat yang terserap nanti versus dengan jumlah obat yang terdisolusi. Nah, selain Wagner-Nelson sebenarnya bisa juga diaplikasikan teknik deconvolution lain seperti numeric deconvolution. Ini biasanya menggunakan teknik atau metode independen. Nah, berarti ini adalah menggunakan teknik modeling. Artinya apa? Dengan persamaan numerik, otomatis kita akan menggunakan yang namanya, kalau mas-mas dan mbak-mbak
mungkin sudah familiar, ada namanya transformasi Laplace. Jadi ada persamaan Laplace yang nantinya kita gunakan untuk menghitung atau mendekonvolusi dari profil farmakokinetik menjadi suatu profil pelepasan obat secara in vivo. Tetapi mungkin bagi mas-mas dan mbak-mbak sudah terlalu ahli terkait dengan Laplace ini, maka saya akan kenalkan saya lebih mudah saja, yakni adanya teknik Wagner-Nelson. Dengan Wagner-Nelson kita bisa lebih gampang, kita bisa kalkulasi saja di spreadsheet atau Microsoft Excel, kita bisa hitung jumlah obat yang terabsorpsi. Jadi nanti tinggal kita buat suatu kurva hubungan antara jumlah obat yang terabsorpsi dengan jumlah obat yang terdisolusi. Metode dekonvolusi dengan teknik Wagner-Nelson ini merupakan metode yang relatif mudah dan sederhana ketika kita ingin mengubah suatu profil farmakokinetik menjadi profil pelepasan obat secara in vivo. Bisa juga kita sebut dengan profil jumlah obat yang terserap. Nah, untuk melakukan langkah dekonvolusi ini sangat sederhana sekali. Kita bisa lakukan atau kita bisa olah menggunakan spreadsheet. Jadi ini tidak memerlukan suatu software yang kompleks, berbeda dengan numerical deconvolution tadi. Sebenarnya kalau saya lebih suka pakai numerical deconvolution karena tinggal klik saja sudah keluar profilnya. Tapi karena kita belajar konsep, jadi saya akan ajarkan metode yang paling susah dulu biar cepat pusing, yakni adalah metode Wagner-Nelson dulu. Sebelum kita berbicara terkait dengan transformasi Laplace, fungsi-fungsi dari persamaan transport atau kinetika pelepasan obat. Oke, dari metode Wagner-Nelson ini, jadi biasanya kita peroleh data yang paling sederhana adalah kita peroleh data dalam bentuk tabulasi antara waktu dengan kadar obat di dalam darah. Dari data tabulasi tersebut, nanti bisa kita lakukan analisis. Analisis yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menggambar dari hubungan antara waktu dan kadar obat di dalam darah. Nah, dengan adanya analisis itu nanti bisa kita lihat ada berbagai macam fase. Karena ini kita berbahas tentang kinetika absorpsi, jadi otomatis yang digunakan ini adalah sediaan yang diabsorpsi. Jadi nanti kalau mas-mas dan mbak-mbak mendapatkan profil farmakokinetik untuk obat yang IV bolus, otomatis jangan dikerjakan dengan Wagner-Nelson terkait dengan konstanta absorpsinya, karena dia tidak mengalami fase absorpsi karena langsung melalui kadar obat di dalam intravena, langsung nyebar ke seluruh tubuh. Jadi harus ada fase absorpsi. Artinya setelah digambar itu ada obat oral diabsorpsi, otomatis kurva itu akan bergerak dari 0 kemudian naik, setelah naik sampai puncak, kemudian turun secara eksponensial sampai pada kadar yang paling rendah. Nah, dari situ bisa kita identifikasi yang pertama adalah adanya puncak. Puncak itu merupakan titik yang mana biasanya titik itu tertinggi atau setelah titik tertinggi itu kita sebut dengan temak. Nah, temak dengan cemaknya. Jadi temak itu adalah waktu untuk mencapai kadar puncak, sedangkan cemak itu adalah kadar puncak yang bisa dicapai itu berapa. Nah, dari situ nanti kita menjadikan identifikasi bahwa pada titik puncak itu kecepatan absorpsi itu lebih kecil atau sama dengan kecepatan eliminasi, sehingga grafiknya akan turun. Ketika pada profil absorpsi grafiknya naik, itu berarti kecepatan absorpsi itu sangat lebih besar dibandingkan kecepatan eliminasi. Akan tetapi karena ketersediaan obat yang terabsorpsi itu semakin lama semakin menurun, otomatis kalau tidak ada jumlah obat yang terabsorpsi kembali, itu kadar obatnya akan turun, mengikuti kinetika dari proses eliminasi. Nah, setelah digambar, kemudian kita tahu cemak dan temaknya, tugas kita adalah menghitung namanya AUC, area under curve. Jadi luas di bawah kurva itu kita hitung. Dengan rumus trapezoid, nanti kita hitung persatuannya, kemudian kita hitung kumulatifnya pada menit ke T. Makanya kita hitung AUC T. Artinya AUC T30 berarti AUC dari menit ke 0 sampai ke 30. AUC T60 berarti AUC dari menit ke 0 sampai menit ke 60. Nah, dari kurva yang digambar tadi,
kita bisa hitung AUC, kita bisa hitung prediksi kira-kira Tmax, Cmax-nya di sekitar mana. Karena ini menjadi dasar fundamental nantinya kita merancang jumlah titik yang harus kita lakukan untuk mencari data yang namanya EV-EVC ini. Nah, kemudian dari profil farmakokinetik yang ada, kemudian kita ubah sumbu ordinatnya, kita transformasi dalam bentuk logaritmik atau naturalan juga boleh. Kemudian nanti kita bisa hitung yang namanya kecepatan eliminasi dari garis yang paling ujung paling linear, nanti 4 titik atau 5 titik kita ambil, kita dapat kecepatan eliminasi. Jadi data yang diperlukan di sini adalah kecepatan eliminasi, kemudian AUC, dan grafik atau tabulasi dari kadar obat di dalam darah. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita menghitung, kita kalkulasi antara kecepatan eliminasi kita kalikan dengan AUC. Dari data yang paling atas sampai data yang paling bawah. Nah, kemudian setelah itu kita hitung parameter A. Nah, parameter A ini kita hitung sebagai kecepatan eliminasi dikalikan AUC yang sudah kita hitung sebelumnya ditambah dengan CP atau kadar obat di dalam darah. Nah, kemudian dapat parameter A. Kemudian otomatis setelah kita hitung-hitung, nanti lama-kelamaan kita dapat A pada posisi maksimum, yakni pada titik Cmax atau Tmax yang tadi. Nah, sehingga nanti baru kita proses lebih lanjut terkait dengan perhitungan dari jumlah obat yang diabsorpsi. Nah, sebelum itu otomatis kita tentukan terlebih dahulu titik A point. A point ini adalah titik di mana jumlah obat ini tadi diabsorpsi paling maksimum. Artinya misalkan kalau di sini ini ditulis pada jam ke-1. Nah, pada jam ke-1 dia Tmax dan Cmax. Nah, artinya nanti kita hitung dapat A tadi, A max-nya adalah A pada jam ke-1. Kemudian persen obat yang terabsorpsi nanti itu digambarkan sebagai rumus 1 dikurangi residual dari A max. Nah, A max ini nanti selisih dari A max-nya berapa dikurangi A max-nya dikali 100%. Nanti kita dapat yang namanya persentase jumlah obat atau persentase dari banyaknya obat yang terserap. Nah, dari persentase banyaknya obat yang terserap ini nanti kemudian digambar menjadi suatu profil yang nantinya profil ini nanti dijadikan untuk menghitung korelasi antara data in vivo dan data in vitro. Nah, dari sini bisa kita hitung dari data in vivo kita ada 0 kita exclude, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik. Nah, otomatis di dalam data in vivo kita juga harus gunakan yang 4 titik. Artinya 0 kita exclude. Nah, 4 titik ini nanti harus waktunya sama. Nanti ketika waktunya sudah sama, baru nanti kita akan analisis menjadi kurva lebih lanjut. Kurva lebih lanjut ini nanti kita tarik hubungan antara jumlah obat yang terserap yang diperoleh dari deconvolution tadi, kemudian kita bandingkan dengan jumlah obat yang terdisolusi, hasil disolusi yang telah dilakukan. Nah, dari situ nanti bisa diperoleh korelasi yang namanya korelasi in vivo dan in vitro. Oke, sebelum saya lanjut ke bagian korelasi in vivo dan in vitro, terlebih dahulu kita samakan frame terkait dengan apa maknanya suatu korelasi. Jadi korelasi itu adalah kita hubungkan atau kita tarik hubungan dari variabel satu dengan variabel yang lain. Itu namanya korelasi. Nah, korelasi ini informasinya bisa dikembangkan lebih lanjut, kita nanti bisa kaji pengaruh dari variabel yang berkorelasi tadi. Nah, sebelum melangkah jauh ke situ, terlebih dahulu kita akan pahamkan berbagai macam konsep korelasi. Bisa dilihat pada slide, ini terkait ada 4 bentuk dari data yang saya siapkan. Nah, data yang saya siapkan ini, keempat-empat bentuknya ini bentuknya berbeda. Saya mulai dari kiri atas, ini ada yang random tersebar, kemudian dari kanan atas ini ada data yang unik berbentuk semacam kayak model apa ya? Model kayak pisau pemotong atau bahasa Jawanya disebut arit semacam itu. Nah, kemudian ada
model gambar yang dia ini diubah-ubah variabel X-nya. Ini variabel X-nya saya simulasikan sebagai jumlah anak, yang kiri sebagai jumlah rezeki. Tapi ini hanya variabel khayal saja karena nggak mungkin anak koma-komaan, tidak mungkin. Yang namanya jumlah itu pas otomatis. Nah, otomatis di sini bisa dilihat bahwa semua data model data berbeda, tapi memiliki nilai koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi itu koefisien korelasi yang dikuadratkan. Kalau koefisien determinasinya sama, otomatis koefisien korelasinya juga akan sama. Karena koefisien determinasi ini diperoleh dari nilai koefisien korelasi. Jadi bisa dilihat bahwa semua data ini memiliki korelasi yang sama. Jadi bentuknya berbeda, bisa korelasinya sama karena hanya patokan satu. Kemarin sudah kita diskusikan terkait di modeling, ini ada aspek yang perlu kita kaji terkait untuk menjustifikasi pola atau perbedaan. Yakni kita bisa gunakan suatu teknik yang mana tekniknya ini nanti bisa diaplikasikan untuk menghitung residual dari titik-titik yang ada tadi. Jadi tidak hanya R, tapi kita hitung residual. Kenapa? Karena R bisa dilihat sendiri, grafiknya berbeda, bisa juga menimbulkan pola yang berbeda. Kemudian selain dari L, bisa dihitung juga urutan data, sequence datanya gimana. Apakah datanya itu diperoleh dengan asumsi distribusi normal atau tidak. Misalkan data yang berurutan itu merupakan data yang tidak mengikuti pola distribusi normal. Sedangkan data yang polanya acak itu biasanya lebih mengikuti pola dari data distribusi normal. Jadi untuk korelasi ini bermaknanya bisa kompleks sekali. Oleh karena itu korelasi di in vivo, in vitro ini perlu adanya justifikasi atau simplifikasi. Akan tetapi justifikasi dan simplifikasi korelasi di sini belum dirumuskan secara kuantitatif dari pihak FDA ataupun EMA, akan tetapi ada berbagai guideline atau pedoman terkait untuk pengujian korelasi in vivo dan in vitro ini. Pada korelasi in vivo in vitro ini akan kita diskusikan yang pertama adalah korelasi tipe A atau level A. Pada korelasi level A ini merupakan tingkat korelasi antara data in vitro dan in vivo yang memiliki tingkat korelasi paling tinggi. Artinya apa? Artinya kita nanti bisa memprediksi data in vivo berdasarkan data in vitro. Jadi kuncinya adalah kita bisa menggunakan si data atau kurva ini untuk memprediksi jumlah obat yang terabsorpsi dengan adanya data jumlah obat yang terdisolusi. Nah, level A ini diperoleh dengan cara bagaimana kita plotkan point to point correlation. Artinya apa? Nanti ketika kita dapat obat yang terdisolusi, kemudian dapat obat yang terabsorpsi pada waktu sampling yang sama, terus nanti kita buat suatu garis regresi. Nanti di drag saja, kemudian dimasukkan scatter, ditarik garis trend line-nya. Nah, dari situ nanti kita akan melihat model korelasinya, apakah dia berkorelasi atau tidak. Nah, selain itu nanti untuk menganalisis korelasi atau tidak, otomatis harus menggunakan parameter kuantitatif, yaitu kita menggunakan statistik untuk menyatakan bahwa model yang dibangun itu signifikan atau bermakna atau tidak. Kalau modelnya tidak bermakna, ya berarti dia tidak punya korelasi. Nah, kalau bermakna, nah tingkat pengaruhnya berapa persen dari model itu bisa diuraikan. Kalau tingkat pengaruhnya tinggi, powernya sudah masuk, nanti bisa digunakan untuk memprediksi antara data in vitro dan data in vivo. Nah, pada level ini nanti ketika sudah ada korelasi yang bagus, artinya ketika jumlah yang terabsorpsi sekian akan sama dengan jumlah yang terdisolusi, itu bisa menunjukkan bahwa nanti korelasinya bagus. Akan tetapi kadang korelasi itu bisa ada suatu persamaan nanti terkait di korelasinya, itu misalkan kita buat fungsi linear Y sama dengan Bx plus A. Nah, kalau di bawahnya sumbu X, itu adalah obat yang terdisolusi, dan sumbu Y itu kita samakan obat yang terabsorpsi. Jadi kalau ketika kita membuat suatu model persamaan dari data
level A ini otomatis kita akan memperoleh persamaan regresi linier. Nah, jika intercept-nya bernilai negatif, artinya berarti ada penundaan. Ada penundaan, jadi dia akan memotong sumbu Y pada garis yang di bawah angka 0. Kalau dia nanti intercept-nya bernilai positif, berarti dia akan memotong sumbu Y di atas nilai 0. Padahal sumbu Y tadi adalah obat yang terabsorpsi. Jadi, walaupun ada korelasi, tapi korelasinya nanti dilihat. Apakah korelasinya ini linier, artinya peningkatannya itu apakah meningkat, misalkan meningkat di solusi atau akan meningkatkan absorpsi, itu yang pertama. Yang kedua harus kita lihat juga bahwa tingkat korelasinya ini bagaimana. Apakah korelasinya ini sebanding atau tidak. Nah, kalau misalkan dia punya intercept positif atau negatif yang bermakna, itu nanti sangat ada pertimbangan khusus atau tersendiri. Fenomena apa yang terjadi pada proses disolusi ataupun proses absorpsi dari sediaan tersebut. Nah, jadi di sini untuk point to point correlation ini sangat diharapkan sekali terkait dengan tingkat korelasi yang paling tinggi, sehingga kita bisa mengaplikasikannya, dan model persamaan ini nanti sangat adekuat sekali dalam memprediksi hasil dari proses uji in vivo menggunakan data dari data in vitro. Korelasi yang kedua yakni korelasi level B. Pada korelasi level B ini kita tidak lakukan korelasi point to point lagi, akan tetapi korelasi yang ini kita lakukan berdasarkan data normalisasi dari beberapa data multivariat kita ubah ke data univariat. Nah, nanti kita dari proses disolusi kita hitung, kita dapat data yang namanya mean dissolution time. Jadi tengah-tengah waktu disolusi. Kemudian dari data in vivo kita nanti hitung namanya mean residence time. Nah, dari mean dissolution time dan mean residence time itu nanti ditarik hubungan suatu garis yang mana nanti kita bisa nyatakan dia sebagai garis korelasi. Tapi perlu kita perhatikan bahwa untuk metode level 2 ini tidak terlalu bermakna ketika kita gunakan untuk memprediksi data in vivo berdasarkan data in vitro. Kenapa? Karena data yang kita gunakan itu data yang bersifat derivatisasi, kita derivatkan dari data asli. Sehingga kalau kita kembalikan atau kita normalisasikan, kalau kita dapat profil disolusi, kemudian mau kita ubah ke profil farmakokinetik, itu agak merepotkan. Oleh karena itu, level B ini tidak diambil pusing terkait dengan korelasi in vivo in vitro. Jadi level B ini nanti digunakan ketika datanya itu kita fitting dengan model level A, tetapi kemudian setelah kita fitting, dia tidak memenuhi syarat hubungan. Nanti ya berarti kita harus kerjakan dia di level B, karena ada persyaratannya terkait dengan level A ataupun level B ini. Nah, jadi singkat cerita, di sini nanti yang digunakan tidak satu parameter satu saja, tapi beberapa data. Artinya beberapa data itu nanti bersifat kumulatif datanya. Misalkan mean residence time pada waktu penggunaan dalam jangka berapa hari, kemudian mean dissolution time in vitro beberapa sediaan. Jadi nanti korelasinya semacam itu. Jadi dibuat suatu hubungan antara mean residence time sama mean dissolution time. Nah, untuk korelasi level C, ini yang disebutkan di FDA ini adalah tipe korelasi terakhir, itu adalah level C. Akan tetapi sebenarnya ada korelasi bersifat kualitatif, itu level D. Itu ada. Akan tetapi di FDA tidak menyebutkan terkait dengan korelasi level D ini. Nah, kita bahas terlebih dahulu terkait korelasi level C. Ini adalah single point correlation antara data in vitro dan in vivo. Jadi hanya satu saja. Nah, kalau dari data satu saja itu sangat-sangat tidak berarti dan tidak berguna. Artinya dia tidak bisa bermanfaat, terutama untuk prediksi data in vivo. Oleh karena itu, terkait hal tersebut, itu telah dikembangkan namanya multiple level C correlation. Nah,
nanti datanya itu digunakan adalah data ya sama seperti misalkan kita gunakan data DE. Misalkan data DE 10%, DE 30%, DE 60%, DE 90% kita bandingkan dengan AUC-nya dari AUC si apa itu profil farmakokinetik, atau kita bandingkan dengan CMAQ, TMAQ, kemudian kita bandingkan dengan kemudian kita bandingkan dengan beberapa parameter farmakokinetik lainnya. Jadi nanti level korelasi yang bertahap ini nanti level C yang multiple correlation ini lebih bermakna daripada level B tadi. Ini terutama terkait dengan kalau kita melakukan pengujian BE. Jadi dengan uji BE misalkan kita DE-nya itu kita samakan dengan, kita korelasikan dengan CMAQ, TMAQ atau AUC. Jadi enak, kita tinggal bisa menghitung profil DE dari suatu profil pelepasan obat, kita bisa estimasikan nilai CMAQ, TMAQ, AUC dan sebagainya. Artinya kalau kita bisa lakukan seperti itu, misalkan dia punya korelasi yang bagus, otomatis nanti kita akan sedikit diringankan karena kita tidak perlu melakukan uji B lagi dengan ada data korelasi yang mantap ini. Tapi untuk data level C biasanya butuh justifikasi karena yang diakui adalah biasanya korelasi tipe A. Jadi hanya point to point correlation saja yang bisa diakuin untuk menggambarkan data in vivo berdasarkan data dari in vitronya. Nah, berarti level C ini sebenarnya lebih berguna bukan terkait untuk registrasi terkait biowaiver, bukan, tapi lebih berguna untuk proses pengembangan obat, terutama pengembangan obat yang bersifat BE. Jadi dengan data ini kita sangat bermanfaat sekali, kita bisa adjustment, kita bisa kembangkan formula, kita bisa mengoptimasi formula agar formulanya itu lebih similar dengan obat inovator. Uji in vivo dan in vitro ini memiliki suatu pandangan yang kedepannya itu sangat potensial sekali sebagai alat, yang mana alat ini nanti sebagai penentu adanya dilakukannya uji bioekuivalensi atau tidak. Jadi untuk perkembangan ilmu itu sangat pesat sekali. Zaman dulu itu hampir semua obat diminta BE semua, kemudian ada biowaiver, kemudian ada teknik IV-IVC ini. Nah, dengan beberapa teknik ini nanti bisa kita turunkan jumlah pengujian uji BE, tapi kita tidak tinggalkan mutu dari sediaan obat itu, sehingga safety sama efikasinya masih tetap sama dengan obat-obat yang inovator. Nah, oleh karena itu di sini kita kenalkan IV-IVC biar mas-mas dan mbak-mbak lebih memahami lebih dalam terkait dengan pemanfaatan IV-IVC, apa itu IV-IVC, dan nanti bagaimana kita bisa menghitung IV-IVC. Nantinya untuk perhitungan akan kita praktekkan lebih paripurna secara komprehensif di praktikum dengan saya secara daring. Nanti kita akan lakukan praktikum online untuk menghitung IV-IVC ini. Nah, kemudian level kita harus pahami bahwa kalau kita pengen suatu profil korelasi yang bagus, ya kita harapkan korelasi tipe A. Karena korelasi tipe A ini yang hanya diizinkan untuk kita bisa memprediksi data in vivo berdasarkan data dari data in vitro. Nah, ini sangat memberikan pengaruh sekali terhadap pengembangan obat dan registrasi obat. Sayangnya kalau misalkan kita gunakan teknik IV-IVC ini, nanti kita harus komunikasikan dengan Badan POM terkait penggunaan teknik IV-IVC ini. Karena mungkin saja belum familiar atau tidak memakai, karena di Indonesia ini agak relatif sedikit ruwet untuk bagian registrasi, jadi bisa bolak-balik dan seterusnya. Nah, kemudian bisa juga dikembangkan mas-mas dan mbak-mbak tidak hanya pakai satu data, bukannya satu orang, tapi bisa population based modeling. Nah, ini sangat menguntungkan sekali. Yang disebut population based modeling itu seperti ini mas-mas dan mbak-mbak. Jadi misalkan saya ambil data farmakokinetik dari menit 0 sampai menit 24 tidak dengan satu orang, tapi dengan beberapa orang. Artinya kita bisa koreksi, misalkan kita bisa koreksi genetik, pengaruh bisa, kita bisa koreksi waktu variabilitas bisa, kita bisa koreksi profil farmakokinetik bisa. Artinya kalau kita misalkan secara biasa, kalau kita ambil sampel itu menit 0 sampai menit ke-24 dari satu orang, tapi kalau population based modeling nanti kita ambil dari beberapa orang. Misal orang satu itu menit ke setengah, orang 2 menit ke seperempat, orang 3 menit ke
ke jam ke-1, selanjutnya jam kedua, terus ada yang lagi ngambil lagi, jam ke-1 lagi nggak masalah. Intinya semakin banyak data, nanti semakin bagus. Artinya kita butuh population based modeling ini untuk mengestimasi data parameter farmakokinetik nanti. Malah bagus karena ini bisa menggambarkan varians dari suatu populasi. Nah, nanti terkait dengan hal tersebut, kita akan lanjutkan untuk perhitungan IV efficacy sehingga ini perlu suatu perhatian yang khusus terkait dengan population based modeling. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kuliah terakhir ini dan mohon maaf tidak terlalu lama karena ini emang sebenarnya relatif singkat. Nanti kita akan perpanjang lagi ketika kita bertemu di praktikum bagaimana cara kita menghitung korelasi data in vivo dan data in vitro dan bagaimana follow up-nya terkait dengan data-data tersebut. Mungkin itu dulu, kita berjumpa di lain kesempatan, nanti bisa kita sambung lagi terkait dengan korelasi in vivo dan in vitro ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan diskusi kita hari ini tentang korelasi in vivo in vitro nanti bisa disampaikan di kolom diskusi. Nanti kita akan berdiskusi lebih panjang dan lebih fleksibel waktunya. Kemudian nanti jika dari perkuliahan ini masih ada yang bingung silahkan ditanyakan lagi tidak masalah. Jadi mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.